Ini ki melanggar aturan Jawa Tengah mawon nggih bahasa Indonesia nggih. Karena NKRI harga mati. Nanti jadinya asobiah ya, kalau hanya Jawa Tengah. Begini, keluhan saya bahwa banyak akhwal ya, perilaku dari para hafidh-hafidhoh, kemudian tidak tahu asal usulnya. Maka ini saya bantu dengan menyertakan naskah ya, atau nuskhoh kalau dalam bahasa Al-Quran dari kitab Ghoisun Naf'i. Ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini bukan Rasulullah menjawab al-halul murtakhilu, yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya, maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, Shahibul Qur'ani kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai An-Nas kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai waulaika humul muflihun. Karena takutnya kalau diakhiri An-Nas benar-benar akhir dari segalanya. Artinya aneh itu katanya mau jalan lagi ternyata apa? Berhenti. Makanya saya mohon kalau sudah dimulai waulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhot. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah. Karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhot. Karena kalau hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti gak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir, kemudian mengakhiri waulaika humul muflihun, terus cara khataman, itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Mbah Dola Salam, sebelum kayak kaset. Tapi karena nasional ya namanya Pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasud, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa? Sanad. Kalau diam manusia kok tidak punya sikap, ya sudah gitu aja nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatib tafaqat al-hufadhu ad-dhihni wa ghairuhu bi anna hadits takbiri lam yarfa'uhu ila nabi sallallahu. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya, kabir, kamu harus baca takbir. Yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir, falamma balaghtu wadduha qala li kabir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbar, perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah kita kalau semulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu qiraahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti qiraah Asim diriwayati Hafiz. Ya qiraah kita apa? Qiraatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini. Pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu memang kita rileks saja. Apa? Mempertontonkan apa? Wajah. Ya itu ya plus minus karena kalau sampean cadaran semua nanti
ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab berperilaku tertentu ngikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita asim tapi ngikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazi tadi, yang mentakbirkan setiap surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu sapahin. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafadzkan kalimah yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan. Tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran. Tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil itu ya, alinea kedua. Takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus An-Nas berdoa ndak. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima. Annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya. Artinya saya yakin semua hafidhat melakukan itu. Tapi kan nggak tahu referensinya di mana. Nanti dikira di primbon, makanya ini saya tunjuk. Nah, setelah satu, makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak ngundang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya, ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua. Karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Ghoisun Naf'i, yang diantaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi. Itu yang ngarang kitab Ghoisun Naf'i. Sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam madhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai saat terusnya sampai ke Imam Sab'ah tadi. Nah, kalau sampean tanya, kenapa justru yang menjadi qiraah masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah, berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah. Oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior termasuk Abdul bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah, Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya. Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat yang orisinil. Sama nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sama tidak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanul Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah itu rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah.
Wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Fi qiraatil ardi wa ghairiha al makki wa ghairihi. Sawaun ana wa khutma masyar'a fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalil dari Rasulullah, wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti. Faqat ruwiya anil makki min turukin antar bas maula bin Abbas ani binil Abbas satruse an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu, dari surat alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu i'rab hikayah ya. Kalau dibaca jar ya minal hamdi, maknanya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hul muflihun. Summa da'a bi du'ail khatmi, saya teruskan. Wa ruwiya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al-halul murtakhilu wa wa ala hadfi mudhafin ay amalul hali. Wa ruya musnadan wa mufassaron an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu, amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab, alaika bil halil murtakhil, kamu ngikuti amal yang sampai khatam kemudian pergi lagi. Qala wamal halul murtakhil, lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah? Qala sahibul qur'ani kullama khalla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama khalla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Ekul lama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Setiap khatam ini selesai, maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang, ya benar-benar wa ulaika hum muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong karena kalau yang enggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren. Wakil gubernurnya ganteng, wah itu repot nanti. Enggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putranya Mbah Mun, itu boleh. Karena suaminya enggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidotnya banyak, lanyah. Enggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu aja sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhir. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu nanti kena semprit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit, alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal. Jadi tadi gak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khotimuna li kitabillah ala salasati firokin. Cara mengkhatami Quran itu ada 3 model. 3 kelompok, maknanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Faminhum firqatun, ya sebagian kelompok begini. Idza khotamu istaghalu bil istighfar ma'al khuljali wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini, pasti ada yang menculat-menculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Nah, itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca wati ini tapi diakhiri wal asri. Depannya wati ini, tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr. Karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri.
Sama, biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula, biasanya emang. Jadi saya yakin semuanya pernah salah, sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci, tapi malah ma'al khojali, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khaufu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa rabb. Fa'aiqonu saterusnya, makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca dosa. Quran kayak gitu ya, memang kalau cepet ya yalam mudaththirkum fa'anziru rabbaka fakabbiru wasab. Taunya baca kan mesti cepet. Apalagi dibatasi udah nggak terus. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah pakai doa khataman. Allahummarhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenane mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudzon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Enggak usah tersinggung, biasa mawon. Ini kan mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Loh ya kalau sampean baca tartil enggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. Qul A aja dulu latihannya. Oh, ini masuk katanya. Kata gurunya ada. Mas mesti tidak selesai itu. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wa firqatun ukhra yasilunal khutmah as-saniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma taqdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika hadzun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi, sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi karena mereka lebih mendahulukan kalamullah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman li mahabbillah, mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan ya yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu. Sudah ketemu ya? Wa firqatun ukhra wa hum al-aktsarun. Idza khatamu istaghalu bid-du'ai wa alahu fihi. Lima sabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Alahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya ngutoh. Ngutoh itu permintaan yang serius. Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bi fa innahu sayaji wa aqwamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Wa rawahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran
kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha anil Hakam bin Atibah bi fathi ta ba'da ya musannatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa intahu ibnu abi lubabah faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran. Ya ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a'u yustajabu inda khatmil qur'ani, karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil Qur'an da'a bi da'awatin.